Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dan juga salam sehat buat semua. Puji syukur kepada Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya kembali ingin memaparkan satu video pastoral yang akan kita sama-sama nikmati. Adapun nats firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, satu statement yang diambil oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 8 ini rupa-rupanya menjadi sesuatu yang kontradiktif dengan apa-apa yang biasanya kita alami di dalam keseharian. Seolah-olah ayat yang tadi kita baca ini sungguh-sungguh sangat berlawanan, bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia yang kesehariannya sulit untuk menerima berita tersebut. Ya, kita ketika ingin menjalin suatu relasi dengan sesama, dengan orang banyak, tentu itu harus dilewati oleh hal perkara yang sungguh-sungguh serasi, sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh baik. Sikap, tutur kata, perilaku hendaklah harmonis sehingga kita bisa menjalin satu relasi yang sungguh-sungguh menyenangkan, sungguh-sungguh mendatangkan suatu kebahagiaan dan sukacita bersama. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi itu sebaliknya? Kita bersekutu, kita berelasi dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang sungguh egois, orang-orang yang sungguh ingin menang sendiri, yang sikap tutur katanya temperamental. Apa yang akan terjadi ketika kita mau menjalin suatu relasi dengan orang-orang tersebut? Bukankah kita mungkin akan mundur teratur? Mungkin kita merasa sebel, bahkan kita bisa mengalami suatu keadaan bermusuhan dengan orang-orang seperti itu. Tetapi ketika kita mendapatkan Roma pasal 5 ayat 8, di sini kita belajar daripada Tuhan, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mengungkapkan bahwa ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Artinya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita ini sudah baik, sudah insaf, sudah jadi orang soleh, ketika diminati Tuhan sehingga Tuhan datang dan mendekati kita, mau bersekutu dan berelasi dengan kita. Ternyata tidak demikian, melainkan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Artinya kasih-Nya ini, ungkapan suatu kasih-Nya ini amat sangat bertentang, berbeda dengan apa yang diajarkan atau apa yang dikerjakan orang-orang dalam dunia ini. Orang-orang dalam dunia menginginkan, yaitu kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau kurang baik, aku juga kurang baik. Kalau engkau jahat, aku lebih jahat lagi. Ada hukum. Baik balas baik, jahat balas dengan lebih jahat lagi. Tapi untung Kristus Yesus, Sang Tuhan, tidak dibawa oleh arus dunia seperti itu. Sekalipun manusia berdosa, itu menolak Kristus. Yesus Kristus pernah berkata, aku datang kepada umat kepunyaanku sendiri, namun umat kepunyaanku menolaknya. Sekalipun ada
Suatu yang sakit dalam hati Tuhan. Sesuatu yang menyedihkan, memprihatinkan. Dia datang kepada umat kepunyaan sendiri. Dia mau menolong orang berdosa supaya kembali ke jalan yang benar. Supaya mereka di dalam kegelapan diterangi. Tetapi umat kepunyaan Tuhan itu menolaknya. Tetapi puji syukur pada Tuhan. Sekalipun reaksi manusia demikian adanya, namun reaksi Tuhan tetap pada pendiriannya. Yesus Kristus akan memberikan kasih-Nya, bukan kasih ala kadarnya, bukan kasih yang cukup besar, melainkan kasih yang general total. Dirinya, nyawanya dikorbankan mati di atas kayu salib untuk mengasihi manusia berdosa, untuk mengasihi saudara dan saya. Ini namanya kasih yang ajaib, kasih yang tidak ada di muka bumi ini, kasih yang tidak ada dan tidak pernah terjadi pada kehidupan sekalipun orang yang sedang memadu cinta, sekalipun pada suami istri. Tetapi kasih itu ada hanya pada Kristus Yesus. Dia tidak pamrih, diri siap merugi demi keuntungan manusia yang berdosa yang ingin dikasihinya. Mari, ketika kita menyadari limpahan anugerah besar Tuhan telah hadir pada hidup kita. Saudara dan saya sudah dipilih, saudara dan saya sudah dikuduskan, saudara dan saya sudah dijadikan anak-anaknya. Kita beroleh pengharapan keselamatan. Jangan kita sia-siakan segala pengorbanan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Lalu kita tidak menjalankan aksi untuk membalas segala cinta kasih Tuhan. Wujudkanlah rencana membalas cinta kasih Tuhan yang walaupun tidak pernah akan lunas. Wujudkanlah dengan kita semakin dengar-dengaran pada titah-titah Tuhan. Dengan kita rela mulai mengorbankan baik waktu, tenaga, kepintaran, harta materi kita untuk seraya mengungkapkan rasa balas budi atas kebaikan Kristus Yesus yang datang mencari kita orang-orang berdosa. Tuhan beranugerah luar biasa untuk kita. Belajarlah kita juga bagaimana merespon anugerah besar itu dengan menyatakan sikap sebagai orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.